Jack. Bentar ya Mbak ya. Anak Mika. Hari itu si Joy itu. Nenek Mika kamu nih. Yuk mundur. Mundur sampai depan pagar. Mundur. Biar luas di depan. Yes, guys. Kamera Ron. Bayar gimana? Untuk ya. Satu hari ini ada kegiatan apa? Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mbak, mungkin kronologinya dulu Mbak, supaya itu Mbak clear Mbak, dengan simpang siur Mbak. Ya, Apa kronologi. Ancaman itu gimana sih Kak? Sampai ada isu ini kan. Kronologi awalnya mungkin Oke, kayak kronologinya memang aku apa ya, emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Kenapa enggak dari Berapa orang sih yang ngancam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengancam dan apa bentuk? Ada 500 orang ya di dalam grup itu, cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan Kak? Satu orang aja Kak pelaporan. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Tapi yang terlapornya siapa sih? Terlapornya siapa aja? Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang doang ya. Satu orang doang. Dari pengakuan si itu gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Berarti Tapi dari Brevi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Anda. Dari sendiri seperti apa, mau lapor atau gimana? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Hari ini agendanya pemeriksaan ya Mbak, klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Kak Erika, Memang Berapa orang saksinya? saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Dari kalangan artis juga. berapa Kak? Mungkin supportnya dari kalangan artis mungkin. Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Mungkin setelah kelahiran ini mungkin seperti apa kan? Mungkin setelah kelahiran ini mungkin dari Kabineti mungkin akan kasih support seperti apa kan dia mau ngasih atau jawabnya atau seperti apa jadi apa? Iya, bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Mbak, saksinya dari kalangan artis juga saksi. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Ya. ini kan banyak yang ada juga yang dukung kamu, ada yang ngejek kamu juga, katanya seperti apa? Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Tapi Erika, tujuan kamu untuk memperkuat adanya bukti-bukti pengancaman itu, mungkin ada yang disampaikan ke penyidik bukti-buktinya apa? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Yang dilaporkan ini satu orang atau ada kemungkinan bertambah? 1 orang. P yang inisialnya P itu ya. bentuk kamu untuk meminta perlindungan hukum juga kan, bisa dibilang perlindungan dari kami juga, dan apakah gimana akan bertanggung jawab ke depan itu berharap dan Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya, aku yang salah kok, aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab.
aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan ke minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Bayar. Tapi kalau kamu melaporkan ke polisi, amit-amit tetap mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak-anak, kamu memikirkan dampak psikologis ke anak kamu nggak nanti? Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Next kalau misalnya dia mau ngambil peran mungkin. Oh itu aku belum bisa pikirin. Mbak F, video parodi dari Natali sendiri seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi? Kalau video dari Natali, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natali ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang Kak Natali ada itikat baik minta maaf pasti aku maafin, karena kan ngelihat dia juga ada ibu punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah ya dia single parent juga. Jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada Belum. sama sekali. Sama DJ Panda udah ada ketemu lagi? Belum. Komunikasi Emang udah menutup atau gimana? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakit kan jadi nggak ketemu. Bang Era izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Untuk kondisi janin sendiri Iya. sekarang seperti apa Mbak? Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan, karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi. Jadi ya itu aja sih. Ada perkiraan mungkin kelahiran dari kapan, bulan apa gitu? 8 Agustus. Aku Aku nggak ada lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Kenapa alasannya mungkin? akan siap menikahi. Alasannya ini, mungkin belum butuh aja kali ya. Mungkin nanti mungkin. Udah ada teman yang menyarankan gitu Pak, siapa gitu. Udah. Jadi tujuan kamu cuma untuk supaya Ini kan yang dilaporin DJ Panda. Tapi ini terkait pengancaman. Apakah DJ Panda sendiri yang mengancam atau Yes. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Bayar terus reaksi orang tua? Reaksi orang tua ya support. jadi tujuan kamu melakukan pelaporan ini untuk menutupi rasa takut kamu akan teror Iya. itu di hari Iya. Persalinan Karena nanti, di atau ada dalam- tujuan lain? Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku, bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama, ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Jadi nggak ada tujuan lain ya? Nggak ada tujuan lain kok. Trauma apa yang kakak dapetin? Trauma nggak ada. Mas Brevi siap menikahi kakak kalau Oh kalau itu tanyanya ke Brevi. Dan kakak, makasih ya. Makasih ya, makasih banyak. Tadi bilang kakak bahagia seperti apa kak? Makasih ya. Udah lagi Pasti. lagi hamil. Maaf ya. Cabut. Makasih ya semua. Makasih sayang. Bagaimana menjaga kesehatan? Makasih banyak doain. Ari ganteng. Makasih ya. Ketika Makasih banyak. Mari. udah yuk. Alhamdulillah. Devi masih ngomong sendiri. Ntar dulu. Saya dong sakuran. Oh. Nanti kita lihat.